Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perikatan kelas B izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Batal dan Pembatalan Perjanjian karena tidak memenuhi syarat dilihat dari teori perjanjian dan undang-undang. Anggota kelompok kami yang pertama ada Kisnalawati Sofa, yang kedua Nihlatul Zulfa, yang ketiga Vicky Kodrunada, yang keempat Irfan Haryanto, dan yang kelima Fikri Rahman Maulana. Perjanjian batal demi hukum. Pengertian batal ada 3 pengertian. Yang pertama, tidak berlaku atau tidak sah perjanjian itu dinyatakan. Pengertian yang kedua, tidak jadi dilangsungkan atau ditunda. Urung rapat kemarin terpaksa karena yang hadir kurang dari 2/3 jumlah anggota. Dan pengertian yang ketiga adalah tidak berhasil atau gagal. Dengan demikian, batal atau menyatakan batal artinya perjanjian yang pernah disetujui bersama tidak sah atau tidak terjadi. Sedangkan batal demi hukum adalah kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan tidak pernah terjadi. Dengan demikian, batal demi hukum atau void adalah kontrak yang tidak boleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali. Bila sebuah kontrak dinyatakan batal demi hukum sejak awal, berarti semua pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti semula sebelum kontrak. Kontrak batal demi hukum bila salah satu pihak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrak berdasarkan pada suatu kesalahan atau melawan hukum. Dalam suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum, seorang hakim diwajibkan oleh karena jabatannya menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak pernah lahir atau adanya suatu perikatan hukum. Perjanjian yang batal demi hukum memiliki akibat yuridis berupa kebatalan mutlak, karena pembatalan tersebut berlaku secara umum kepada semua pihak, berbeda dengan kebatalan relatif yang memiliki akibat hukum hanya pada pihak tertentu saja. B. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian. Yang pertama yaitu syarat objektif perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah yang pertama kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang tidak dilarang. Dalam kursus ilmu hukum perdata, syarat 1 dan 2 digolongkan sebagai syarat subjektif, yang artinya tergantung pada subjek yang mengikat dirinya. Sementara syarat 3 dan 4 digolongkan sebagai syarat objektif, yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian. Syarat objektif yang pertama, yaitu perjanjian mengatur suatu pokok persoalan tertentu atau terdapat suatu objek pada perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, jelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian maka objeknya haruslah tertentu atau setidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut dengan demikian haruslah yang pertama yaitu dapat diperdagangkan, yang kedua dapat ditentukan jenisnya, yang ketiga dapat dinilai dengan uang, yang keempat memungkinkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Syarat objektif kedua adalah perjanjian tidak memuat suatu sebab atau kaswa yang halal. Tidak ada penjelasan dalam KUH Perdata tentang makna sebab yang halal itu, tetapi para ahli hukum sepakat memaknainya sebagai isi atau dasar perjanjian. Ditegaskan dalam pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Dan pasal 1337 KUH Perdata dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan sebab melanggar hukum atau kesusilaan atau ketertiban umum. Peraturan perundang-undangan juga bersifat memaksa sehingga para pihak tidak boleh menyimbangi. Jika disambingi maka berakibat perjanjian itu batal demi hukum. Berikut contoh peraturan
Di antaranya adalah Peraturan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU PA Pasal 26 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 123 Ayat 3 tentang ketenagakerjaan dan lain-lain. Yang kedua yaitu syarat subjektif perjanjian. Terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal yang disebut terakhir ini terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur subjektif utuh sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. C. Batal demi hukum karena terdapat syarat batal yang terpenuhi. Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu, atau dengan kata lain, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat. Pasal 1265 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyebut bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila terpenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan. Ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila yang pertama, perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak, antara lain karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Terus yang kedua, perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4. Perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, terus ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Terus yang kedua, perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4. Perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, terus ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUH Perdata. Syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wan prestasi, di mana wan prestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain, wan prestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan, sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. D. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar Actio Paulina. Menurut pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat diminta pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Actio Pauliana
Ini terkandung dalam pasal 1341 KUH Perdata yang kemudian diadopsi oleh pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk melindungi harta pilot dari tindakan debitur yang nakal. Pasal 1341 KUH Perdata memberikan hak kepada setiap kreditur untuk mengajukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun, juga yang merugikan kreditur, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik debitur ataupun orang dengan ataupun untuk siapa debitur berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan kreditur. Hak kreditur dalam asas Actio Pauliana ini berkaitan dengan akibat putusan pilot yaitu perusahaan harus menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian dilarang mengadakan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Ketentuan kepailitan ini merupakan realisasi dari pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa segala kebendaan atau kekayaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatan seseorang. Hal ini berarti seluruh kekayaan debitur ditetapkan menjadi jaminan atas seluruh hutang-hutangnya, yang mengakibatkan debitur tidak dapat berbuat bebas terhadap kekayaan melalui Actio Paulina ini. Undang-undang membatasi debitur untuk bertindak atas kekayaan yang dimilikinya dengan memberikan hak kepada kreditur untuk meminta pembatalan terhadap tindakan debitur jika tindakan debitur itu bermaksud merugikan kreditur. Actio Paulina ini merupakan hak kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum yang diadakan debiturnya dengan pihak ketiga. Artinya kreditur bukan merupakan pihak dalam perbuatan hukum tersebut, namun kreditur mempunyai kepentingan untuk tindakan debiturnya jika tindakan itu dapat merugikan kepentingannya. Untuk mengajukan pembatalan, kreditur harus dapat membuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan baik debitur ataupun orang dengan atau untuk siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan bagi kreditur. Sebagai pihak ketiga, kreditur hanya dapat melakukan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debiturnya yang merugikan kreditur atas dasar perbuatan melawan hukum. Tuntutan pembatalan tersebut dapat diajukan berdasarkan pasal 1341 KUH Perdata yang kemudian diadopsi oleh pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa untuk kepentingan harta pilot kepada pengadilan dapat diminta pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pilot yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan atas dasar merugikan kepentingan pihak ketiga sekaligus bagi kreditur dari debitur untuk membatalkan perbuatan hukum debiturnya dengan pihak lain. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Secara umum, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian non-obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, sedangkan perjanjian non-obligator adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian obligator sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak, misalnya perjanjian hibah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli. 2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya.
Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu melakukan prestasi yang berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dengan bunga. 3. Perjanjian konsensual, perjanjian real, dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contoh, perjanjian jual beli ini dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya, misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat juga dibutuhkan formalitas tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contoh, jaminan fidusia. 4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang, misalnya perjanjian leasing, franchising, dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama, misalnya perjanjian pemondokan yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan seperti mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar. Selanjutnya, perjanjian non-obligator terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Zakelic Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan suatu hak dari seseorang kepada orang lain, misalnya balik nama hak atas tanah. 2. Bevis Overeenkomst adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. 3. Liberatior Overeenkomst adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. 4. Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak. Sultan Ramiz Jahdaini mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausal-klausalnya sudah dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak yang lain. Pada dasarnya, tidak mempunyai peluang kepada calon nasabah atau debitur untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul-klausul baku yang lazim terjadi dalam masyarakat adalah klausul baku yang berkaitan dengan jenis harga, jumlah, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam atau UU PK. Dalam UU PK ini, klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk klausula baku yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 UU PK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku, yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Faktor yang menyebabkan bentuk perjanjian baku yang melanggar undang-undang dibatalkan pada putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan pemaparan di atas, terdapatnya isi perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan konsumen.
terkait dengan isi perjanjian kerjasama tersebut mengandung unsur yang terdapat di dalam perjanjian baku yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai prestasi. Sedangkan apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur telah melakukan prestasi. Prestasi seorang debitur dapat berupa 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam hal penggugat, PT Express Limo Nusantara telah mengakhiri atau membatalkan perjanjian kerjasama operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut sebagai akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan tergugat yang tidak menghormati atau memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah disepakati dan ditandatangani tergugat dan penggugat yang termaktub di dalam perjanjian kerjasama operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut. Maka hubungan hukum antara tergugat dengan penggugat yang disebutkan di dalam perjanjian kerjasama operasi tertanggal 10 Agustus 2006 terhadap armada taksi tersebut berakhir. Tergugat harus menyerahkan armada taksi objek perjanjian kerjasama operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut kepada penggugat. Namun tergugat tidak menyerahkan kendaraan bermotor armada taksi tersebut kepada penggugat selaku pemiliknya. Bahkan tergugat tetap menguasai atau mengoperasikan kendaraan bermotor armada taksi tersebut tanpa memperdulikan hak dari penggugat selaku pemiliknya. Perbuatan tergugat yang tidak menyerahkan armada taksi tersebut kepada penggugat selaku pemiliknya terhitung setelah berakhir atau dibatalkannya perjanjian kerjasama operasi tertanggal 10 Agustus 2006 dan tetap menguasai atau mengoperasikan armada taksi tersebut hingga sampai dengan sekarang. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian kerjasama operasi yang telah dibuat pada tanggal 10 Agustus 2006 karena tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya mengembalikan kendaraan bermotor armada taksi tersebut kepada penggugat selaku pemiliknya karena telah berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan pemaparan prestasi dan prestasi di atas berkenaan dengan yang terjadi pada perjanjian kerjasama operasi antara pihak pelaku usaha dan konsumen, terdapat permasalahan yaitu konsumen telah melakukan prestasi dengan tidak menjalankan apa yang telah menjadi prestasi dalam perjanjian tersebut. Adapun akibat hukum yang terjadi terhadap pembatalan perjanjian baku yang melanggar undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 368 K/PTTA.SUS/BPSK atau 2013 adalah bagi penggugat yang mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mana menyatakan bahwa perjanjian baku yang dibuat antara penggugat dan tergugat adalah merupakan klausa yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berakibat batal demi hukum. Akan tetapi dalam kasus ini telah terjadi bahwa penggugat telah mengalami kerugian material akibat dari prestasinya tergugat.
Bahkan sampai saat ini tergugat masih menguasai dan mengusahai objek yang telah diperjanjikan tanpa memperdulikan hak atau kepentingan hukum penggugat sebagai pemilik objek, yang mengakibatkan penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat dari prestasinya tergugat.